keamanan apa? Malaysia itu. Oke, ada yang tahu lagi? Singapura itu apa? Laos, Singapura. Oke. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang sejarahnya ASEAN. Dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama dengan menyimak penjelasan dari Ibu Sebentar, kalian dapat mengetahui sejarah pembentukan ASEAN. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, adik-adik sebentar dapat menyebutkan beberapa anggota ASEAN. Yang pertama, sejarah ASEAN. ASEAN di sini dalam bahasa Inggrisnya Association Southeast Asian Nations. Yang dimana adalah organisasi geopolitik dan ekonomi negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang dibentuk meningkatkan kerjasama di berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan keamanan regional. Yang kedua, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1957 di Bangkok atau Thailand. Jadi adik-adik, negara ASEAN itu didirikan pada tanggal berapa tadi? 8 Agustus itu. Ya, 8 Agustus 1957 di Bangkok ya. Yang berikut deklarasi Bangkok yang ditandatangani oleh 5 menteri luar negeri dari negeri dan dari 5 negara pendiri. Jadi latar belakang pembentukan ASEAN ini adik-adik didorong oleh beberapa faktor usia. Yang pertama, perang dingin. Yang kedua, konfrontasi Indonesia-Malaysia. Yang ketiga, kebutuhan pembangunan ekonomi dan sosial. Yang keempat, keinginan untuk stabilitas regional. Jadi adik-adik, latar belakang pembentukan ASEAN ini itu ada beberapa faktor tadi. Yang pertama, perang dingin tadi. Yang kedua, konfrontasi Indonesia dan Malaysia. Yang ketiga, kebutuhan pembangunan ekonomi dan sosial. Yang keempat, keinginan untuk stabilitas regional. Yang berikut adik-adik, 5 negara pendiri ASEAN. Yang pertama, Indonesia. Pendiri ASEAN di Indonesia itu letaknya di Jakarta. Yang kedua, Malaysia. Untuk pendiri organisasi ASEAN di Kuala Lumpur. Yang ketiga, Singapura. Singapura itu pendiri organisasi ASEAN di Singapura juga. Yang keempat, Filipina. Pendiri organisasi ASEAN di Manila. Yang terakhir itu Thailand. Thailand itu pendiri organisasi ASEAN di Bangkok. Jadi adik-adik, ada 5 negara pendiri ASEAN tadi. Yang pertama tadi apa tadi? Indonesia. Oke. Malaysia. Oke. Singapura. Oke. Nah, ternyata adik-adik semua. Jadi yang berikut, seiring berjalannya ASEAN berkembang dan menerima anggota luar. Di mana yang pertama, kan Ibu tadi jelaskan ada 5. Pertama, organisasi ASEAN ada 5. Terus ada lagi seiring berjalannya waktu ASEAN berkembang dan menerima anggota baru. Yang pertama itu anggota baru mendirikan organisasi ASEAN. Yang pertama Brunei Darussalam. Yang kedua Vietnam. Yang ketiga Laos. Yang keempat Myanmar. Yang kelima Kamboja. Jadi dari 10 negara dari 5 tadi dijadikan 10 negara ASEAN karena dikembangkan dan itu sekarang negara ASEAN yang berpita dengan negara Indonesia ada 10. Yang pertama dari Indonesia, yang kedua Malaysia, yang ketiga Singapura, yang keempat Filipina, yang kelima Thailand, yang keenam Brunei Darussalam, yang ketujuh Vietnam, yang kedelapan Myanmar, dan yang kesembilan Laos, dan yang ke-10 Kamboja. Itu tadi ya adik-adik negara ASEAN yang terbentuk dalam anggota baru. Yang kedua, tokoh-tokoh pendiri ASEAN. Yang pertama Adam Malik itu dia pendiri organisasi ASEAN di Indonesia ya. Yang kedua Tun Abdul Razak Hussein, dia itu pendiri ASEAN untuk Malaysia. Yang kedua Narcisos Ramos.
Yang ketiga, dia itu pendiri organisasi untuk ASEAN Filipina. Yang keempat itu Sinan Hamdi, Raja Natman itu pendiri ASEAN Singapura. Yang kelima, Tanat Koman itu pendiri ASEAN Thailand. Itu tadi dia tokoh-tokoh pendiri ASEAN. Yang pertama tadi yang kedua Tun Abdul, Raja Hussein. Yang ketiga Narcios Ramos. Yang keempat Raja Ratman. Yang kelima itu Tanat Koman ya. Yang berikut bersama negara Indonesia dengan negara tetangga. Yang pertama itu letak geografisnya. Kita dilihat dari letak geografis adik-adik. Yang pertama di sini sama-sama terletak di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua berada di antara dua benua yaitu apa? Benua. Siapa yang tahu benua? Benua Asia dan Australia. Kemudian yang ketiga terletak di antara dua samudra. Yang pertama yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Yang keempat, sebagian besar negara Asia termasuk Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa yang menyebabkan memiliki iklim tropis. Di Indonesia juga memiliki iklim tropis yaitu iklim musim kemarau dan musim iklim. Di sini sebagian besar negara Asia yang memiliki iklim tropis dengan ciri khas suhu hangat dan curah hujan. Kemudian memiliki dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Walaupun pola dan waktu terjadinya bisa berbeda di setiap negara. Jadi di negara Indonesia punya dua iklim yaitu iklim tropis dan iklim hujan ya. Yang berikut sejarah di mana sebagian besar negara Asia ini pernah mengalami penjajahan oleh bangsa Eropa. Kemudian kecuali Thailand itu tidak dijajah oleh negara Eropa ya. Yang berikut pengalaman sejarah ini menumbuhkan rasa solidaritas dan keinginan untuk bekerja sama setelah meraih kemerdekaan. Pas ya, apa sih itu? Menumbuhkan rasa solidaritas dan keinginan untuk bekerja sama. Mereka meraih kemerdekaan. Yang keempat itu kebudayaan masing-masing negara. Yang pertama Indonesia. Indonesia ini memiliki seni pertunjukan di mana wayang kulit, tari saman, tari kecap, dan gamelan. Yang kedua Indonesia memiliki kerajinan tangan yaitu batik, tenun, ukiran kayu atau keris. Yang ketiga Indonesia memiliki tekstur tradisional. Yang pertama rumah kendang, rumah joglo, rumah kunai. Yang berikut upacara adatnya ngaben, sekaten atau kasada. Yang keenam bahasa yaitu bahasa Indonesia atau bahasa persatuan. Kemudian ratusan bahasa daerah. Indonesia adalah ratusan bahasa daerah ya. Kemudian Indonesia juga memiliki kuliner kita punya itu rendang, gado-gado dan nasi goreng. Yang berikut Malaysia di sini memiliki bahasa Melayu, Inggris, Mandarin dan Tamil. Yang ketiga Malaysia ini memiliki agama Islam. Agama resmi. Kemudian Buddha, Hindu dan Kristen. Seni pertunjukan untuk Malaysia-nya yaitu makyong atau batik pang atau joget. Yang berikut kerajinan tangan mereka punya batik, soket dan ukiran kayu. Yang berikut festivalnya mereka punya itu hari raya Idul Fitri, tahun baru Imlek, kemudian Deepavali atau Budaya Busan. Kuliner mereka punya untuk budaya Malaysia-nya yaitu nasi lemak dan laksa atau sate. Yang berikut Filipina di sini memiliki bahasa berbasis Tagalog di mana bahasa Inggris dan bahasa resmi. Yang kedua agama mereka punya untuk Filipina
Filipinanya adik-adik Kristen, mayoritas mereka punya itu agama Katolik dengan Roma. Yang kedua Islam, mereka punya juga memiliki minoritas signifikan yaitu mayoritas Islam. Yang ketiga seni pertunjukan, mereka punya itu tini-tini atau cari mesa atau moro-moro. Untuk festival mereka punya di negara Filipina yaitu sinolog atau panatenga atau ati-atihan. Yang berikut transportasi umum mereka punya jeepney dan kuliner untuk negara Filipina adik-adik. Yang pertama adobo atau sinigang dan pecel. Yang berikut Singapura bahasa mereka yang mereka yaitu bahasa Inggris, Mandarin, Melayu, Tamil dan mereka punya itu bahasa resmi mulai dari bahasa Inggris, Mandarin, Melayu dan Tamil. Agama mereka punya di sini mereka banyak di agama Buddha, ada Kristen, ada Islam, ada Taoisme atau Hindu. Yang ketiga festival mereka punya itu tahun baru Imlek, hari raya Idul Fitri. Habis itu festival pertengahan musim gugur, Taipusan. Kemudian kuliner mereka punya hainase atau chicken rice atau chili crab atau laksa. Kemudian arsitektur mereka punya pembangunan bangunan modern dan bangunan barisan kolonial serta pengaruh budaya Asia. Yang berikut Thailand di sini adik-adik mereka punya bahasa itu bahasa resmi yaitu Thai. Yang kedua agama mereka punya mayoritasnya agama Buddha atau Theravada atau Theravada atau mereka punya mayoritasnya juga agama Buddha. Yang berikut seni pertunjukan mereka punya kon atau drama tari klasik, kemudian lakon atau tari, kemudian nang tahun atau wayang kulit. Yang berikut festival mereka punya Songkran atau tahun baru Thailand, Loi Krathong atau festival cahaya, seni bela diri mereka punya Muay Thai atau Thai boxing. Arsitekturnya mereka punya candi Buddha yang kalian tahu candi apa itu di Bali itu mereka punya arsitektur mereka punya dari negara Thailand. Yang berikut kuliner mereka punya Tom Yum Brand Churi. Adik-adik bisa lihat kalian iya. Coba satu orang dari kalian pimpin kita dalam ini ya. Merci saja. Berdiri semua sudah. Di sini senang deh. Ya. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sekolah senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Oke, terima kasih ya. Yang berikut adik-adik Brunei Darussalam. Halo adik-adik, masih dengar buka? Masih Bu. Oke, yang berikut Brunei Darussalam. Brunei Darussalam adik-adik bahasa mereka doyannya bahasa Melayu. Itu mereka punya bahasa resmi Melayu dan bahasa Inggris. Yang kedua agama mereka punya agama mayoritas mereka itu Islam. Itu agama resmi mereka di Brunei Darussalam. Kemudian yang ketiga adat istiadat mereka itu sangat dihormati. Adat istiadat mereka Melayu memang sangat dihormati dalam kehidupan dan upacara. Adat istiadat yang mengambil dari kehidupan sehari-hari mereka. Kemudian yang keempat itu arsitektur mereka masjid mereka dan
Kemudian kuliner mereka punya ayam liar atau nasi kotak. Yang berikut Vietnam. Vietnam di sini bahasanya yaitu bahasa resmi mereka punya tetap Vietnam. Agama mereka punya itu punya agama Buddha, Konfusianisme, Kristen, minoritas itu mereka punya Kristen minoritasnya. Untuk seni pertunjukan mereka punya barter priority atau wayang air, satu musik tradisional, yang keempat pakaian tradisional mereka punya Audai. Festivalnya di mana Tet Nguyen dan festival pertengahan musim gugur. Kuliner mereka punya untuk negara Vietnam di sini Bogai Chuan atau lumpia segar. Yang berikut Laos. Laos di sini mereka memiliki bahasa Lao atau bahasa itu mereka punya bahasa resmi Lao. Yang berikut agama mereka punya mayoritasnya Buddha. Kemudian arsitektur di mana mereka punya itu candi-candi masa Sultanisme candi-candi lagu-lagu, candi-candi Buddha dengan atap bertingkat. Yang keempat festival mereka punya dari negara Laos ini Bon Chimay atau Tahun Baru Laos. Kemudian Bon Tat Luang atau festival pagoda emas. Musik tradisional mereka punya kain atau alat musik tiup. Macam Sundian kok? Iya, itu mereka punya musik tradisional. Kuliner untuk negara Laos ini mereka punya kuliner Khao Niao atau nasi ketan, lat atau salad daging cincang. Mereka punya. Yang berikut Myanmar. Myanmar di sini mereka punya bahasa itu Myanmar atau Burma, itu mereka punya bahasa resmi ya. Kemudian yang kedua agama mereka punya agama Buddha, mayoritas mereka punya agama itu Buddha. Yang keempat arsitektur mereka punya pagoda emas yang megah seperti Sayabedagon atau pagoda. Seni pertunjukan mereka punya di sini adik-adik Jatide atau pertunjukan tradisional macam Sukopia. Itu tarian. Iya Bu. Baik, tarian caci, coba saya Kemudian festival untuk negara Myanmar di sini yaitu Tiul Hian atau Tahun Baru Burma atau yang kedua festival cahaya atau Taminyut atau yang terakhir itu pakaian tradisional Long. Kuliner mereka punya Monghia atau sup ikan dan bihun. Kemudian yang berikut mie kelapa ayam. Kemudian Kamboja di sini mereka punya bahasa itu bahasa resminya Khmer. Agama mereka punya Buddha, mayoritas mereka punya juga Buddha. Situs bersejarah mereka punya Angkor Wat atau Angkor Thom. Seni pertunjukan dari negara Kamboja ini adik-adik yaitu Apsara dance atau tari klasik Khmer Hyogo, kemudian Seton atau wayang kulit besar. Festival mereka punya di sini yaitu Kalpan Teni atau Batar Festival. Kemudian kuliner mereka punya di sini amok atau kari ikan kukus, loklak atau daging sapi tumis. Kemudian yang kelima itu sumber daya alam. Kawasan Asia Tenggara ini kaya akan sumber daya alam. Meskipun jenis dan jumlah bervariasi di setiap negara, beberapa sumber daya alam yang umum ditemukan termasuk hasil pertanian seperti padi, karet, kelapa sawit, hasil hutan serta potensi pertambangan. Macam di negara Indonesia, kita punya penghasilan itu. Macam di negara kita punya
pertahanan ya. Disukai. Iya. Yang keempat, kerjasama negara Indonesia dengan negara-negara lain. Di mana yang pertama itu ekspor Indonesia ke negara ASEAN. Di mana kelapa sawit dan produk turunannya, Indonesia merupakan salah satu produsen dan pengekspor kelapa sawit terbesar di dunia. Di negara ini berada kelapa sawit tadi kan ya? Iya ibu. Kemudian negara-negara ASEAN menjadi pasar penting, di mana di negara ASEAN itu pasar penting bagi negara penting karena kita punya banyak kelapa sawit, habis itu isi Bata ibu. batu-bara, Minyak bumi. Karet. Utama dulu. Kemudian karet dan produk olahan karet, permintaan karet dari negara-negara ASEAN cukup tinggi untuk berbagai industri. Di negara ASEAN perlu boleh karet dan negara itu. Iya ibu. Kemudian di wilayah kita juga punya batu bara sebagai salah satu penghasil batu bara terbesar. Indonesia juga mengekspor ke beberapa negara ASEAN untuk kebutuhan energi. Iya ibu. Kita punya juga penghasilan batu bara. Misalnya batu bara dari negara kita tuh impor ke negara ekspor ke negara Singapura, Thailand. Kemudian produk tekstil, produk tekstil dan pakaian. Di sini mana industri tekstil Indonesia cukup berkembang dan produknya diekspor ke berbagai negara ASEAN. Kemudian produk pertanian di mana kopi, kakao, rempah dan hasil pertanian lainnya juga menjadi komoditas ekspor. Channel ini boleh penuh boleh mampu jadi negara ASEAN ingin pertukaran barang dengan kita ya, macam bisa impor siu bawa ekspor. Kemudian produk industri manufaktur, di mana termasuk di dalamnya adalah produk elektronik, suku cadang, kendaraan bermotor dan barang-barang industri lainnya. Halo adik-adik, masih dengar ibu? Masih ibu. Jadi produk industri manufaktur di negara kita tadi itu termasuk di dalam adalah produk elektronik, suku cadang, kendaraan bermotor dan barang-barang industri ya. Yang berikut makanan olahan dan minuman. Semakin banyak produk makanan dan minuman Indonesia yang diminati di pasar ASEAN. Macam negara asing deh, terutama di macam Pelabuhan juga. Sebina kita macam negara kita. Karena kita punya makanan banyak tahu yang mereka suka. Yang berikut impor Indonesia dari negara ASEAN. Indonesia juga mengimpor berbagai produk dari negara-negara ASEAN untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan mendukung industri. Beberapa komoditas impor utama meliputi mesin. Yang pertama mesin dan peralatan mekanik, di mana di
kedua, cadangan pangan, di mana kerjasama dalam penyediaan cadangan pangan yang mengantisipasi kondisi darurat. Kerjasama plus negara ASEAN dan negara tidak, ya. Kemudian masyarakat ekonomi ASEAN, di mana integrasi ekonomi yang lebih dalam dengan tujuan menciptakan pasar tunggal dan basis produksi. Yang berikut, proyek infrastruktur kerjasama dalam pembangunan yang menghubungkan negara-negara ASEAN dengan negara kita. Investasi atau peningkatan antara negara anggota ASEAN. Sektor jasa, di mana liberalisasi sektor jasa seperti pariwisata, transportasi dan keuangan. Kita punya juga sektor jasanya, liberalisasi sektor jasa seperti pariwisata. Macam Magara di tiga pariwisata di tiga ni apa? Labuan, Agu, Berbo, Labuan, habis juga Agu Todo. Kita punya juga ada transportasi dan keuangan. Yang kelima, penempatan alam. Indonesia memiliki gunung berapi, pegunungan hutan hujan tropis, pantai dan danau. Yang kedua, Malaysia memiliki Gunung Kinabalu. Mereka punya nama Gunung Kinabalu. Hutan hujan tropis juga mereka punya ada gua dan sungai. Yang ketiga, Thailand di sini memiliki pegunungan di utara, dataran rendah, sungai Chao Phraya dan pantai di selatan. Filipina memiliki gunung berapi, pulau-pulau kecil, pantai dan hutan tropis. Yang kelima, Singapura memiliki bukit kecil, Bukit Timah, pantai buatan, taman kota. Yang keenam, Vietnam, pegunungan mereka punya pegunungan utara, sungai Mekong, Sabah Luas dan Teluk. Yang ketujuh, Laos, negara Laos memiliki pegunungan. Mereka punya tidak ada laut, mereka punya hanya ada sungai Mekong dan dataran tinggi. Sungai Mekong dan dataran tinggi. Jadi di negara Laos tidak ada apa, tidak ada laut, kecuali apa? Sungai mereka punya, sudah namanya tadi sungai Mekong dan dataran tinggi. Yang kedelapan, Kamboja di sini dataran mereka punya memiliki dataran rendah, danau Tonle Sap, sungai Mekong. Yang kesembilan, Myanmar di sini memiliki pegunungan tinggi, sungai Irrawaddy dan hutan lebat. Yang ke-10, Brunei Darussalam, mereka punya memiliki hutan hujan tropis, pebukitan dan pantai di sepanjang pesisir. Jadi adik-adik, itu tadi pembelajaran kita tentang negara ASEAN. Mungkin adik-adik belum mengerti dengan pembelajaran itu, tapi kan Sudah mengerti semua ya. Sudah, Bu. Lebih memahami materi itu akan membagikan kalian dalam bentuk dua kelompok, Iya, Bu. kerjasama nih, Iya, Bu. kerjasama nih, Iya, Bu. Bagaimana? Nama kelompok, Bu. Nama kelompok. Mengetahui Lirga? Sudah, Ibu. Ya, baca sudah. Kelompok 1 yang sudah ya? Iya, Ibu. Selamat pagi, teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, kapan dan di mana ASEAN dibentuk? Jawabannya tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Yang kedua, sebutkan 10 anggota ASEAN
Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Singapura, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Brunei, Darussalam. Oke, tepuk salut untuk kelompok satu dulu. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, terima kasih. Adik-adik sudah mengerjakan yang penting ya tadi ya. Iya, Bu. Jadi adik-adik mungkin di antara adik-adik ada yang tahu, ada yang bisa menarik kesimpulan dari materi yang dibuat tadi. Tidak ada, Bu. Ibu akan menarik kesimpulan dari